Oke, kita mulai aja ya. Silahkan. Jadi, eh, selamat pagi teman-teman di Indonesia dan selamat malam untuk teman-teman yang di Amerika Serikat. Jadi, selamat hadir kembali di acara Inversi kita yang ke-20 ini dengan topik mencapai keadilan kesehatan melalui Social Health Informatics. Jadi, bagi teman-teman yang baru hadir pertama kali di acara Inversi ini atau yang baru pertama kali menonton acara Inversi ini, acara Inversi ini diadakan oleh Permias Nasional sebagai wadah komunikasi bagi pelajar dan peneliti di Indonesia yang sekarang ini sedang melakukan riset di Amerika. Dengan harapan untuk meningkatkan ketertarikan publik terhadap topik-topik yang istilahnya sedang didalami oleh pelajar dan peneliti Indonesia di Amerika Serikat sekarang ini. Nah, pada hari ini kami mengundang Profesor Herman Saksono yang sekarang sedang bekerja sebagai Joint Assistant Professor di Bouvet College of Health Sciences and Corey College of Computer Sciences di Northeastern University di Boston. Nah, riset Profesor Herman ini berfokus di bidang Human-Computer Interaction atau short for HCI, Personal Health Informatics, and Digital Health Equity. Nah, sebelum Profesor Herman memperkenalkan dirinya lebih lengkap lagi dan memulai presentasinya dan diskusinya, jadi kalau teman-teman yang mungkin menonton di YouTube atau ada di Zoom sekarang ini, kalau ada pertanyaan, bisa diketik aja di Zoom chatnya, dan nanti kita akan diskusikan dan disampaikan di akhir presentasi nanti. Oke, jadi sekian dulu dari saya, moderator. Eh, Dipersilakan Profesor Herman untuk memulai. Terima kasih atas kesempatannya untuk sharing riset saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang nonton. Jadi saya Herman Saksono, saya Assistant Professor di Northeastern University dan em, background saya dulu S1 di Universitas Gadjah Mada di UGM, kemudian saya ambil master dan PhD di Northeastern University antara tahun 2012 hingga 2020. Kemudian saya postdoc 2 tahun di Harvard. Kemudian saya dapat kesempatan yang sangat menyenangkan sekali karena bisa balik lagi ke Northeastern University. Jadi hampir 10 tahun saya stay di satu satu kota yang ini memang menurut saya menunjukkan bahwa Boston kota yang asik seperti seperti halnya Jogja. Riset saya itu pertanyaan besar yang ingin saya jawab adalah bagaimana kita bisa membuat teknologi kesehatan yang etis dan juga equitable, yang berkeadilan. Dan ini terrefleksikan dalam riset saya. Jadi riset saya temanya secara umum adalah digital health equity dan secara spesifik saya mengeksplorasi bagaimana membuat teknologi kesehatan untuk keluarga-keluarga dengan latar belakang sosioekonomi bawah. Dan semua riset saya ini fokusnya di Amerika. Jadi saya meneliti bagaimana kemiskinan dan diskriminasi di Amerika itu menimbulkan uh, kesenjangan kesehatan dan bagaimana teknologi bisa menutup jurang kesenjangan kesehatan tersebut. Jadi dan walaupun penelitian saya di Amerika, namun yang namanya kesenjangan kesehatan, namanya kemiskinan itu terjadi di mana-mana. Jadi itu walaupun Amerika negara kaya, tapi juga ada masalah kesenjangan kemiskinan, kesenjangan kesehatan, demikian juga di Indonesia dan di berbagai penjuru dunia. Jadi harapan saya walaupun ini fokusnya di Amerika, tapi kita bisa meminjam tema-temanya untuk diaplikasikan di berbagai tempat lain, termasuk di Indonesia. Nah, struktur uh, seminar saya hari ini ada 5 poin. Pertama, saya ingin menceritakan latar belakang saya, penelitian saya. Jadi tema yang saya eksplorasi adalah saya ingin meneliti bagaimana health sensor seperti fitness trackers itu bisa mendorong keluarga miskin untuk lebih aktif karena olahraga itu penting sekali. Jadi olahraga itu mengurangi masalah mental health, memperkuat jantung, mencegah penyakit-penyakit jantung, mencegah diabetes. Jadi olahraga rutin setiap hari itu sangat penting. Namun banyak orang yang nggak berolahraga karena kesibukan, biasanya karena kesibukan sehari-hari. Sehingga sangat penting kita mengembangkan apa ya
pola hidup sehat itu dari kecil. Makanya banyak intervensi olahraga itu dimulai dari anak-anak supaya anak-anak mendevelop kebiasaan untuk berolahraga, untuk selalu aktif gitu. Dan pertanyaan saya adalah bagaimana fitness tracker itu bisa membantu semua semua orang untuk lebih aktif. Nah, eh, pertanyaan adalah apakah fitness trackers yang bisa kita beli itu memiliki kemanfaatan yang seimbang, yang merata untuk semua orang. Dan ternyata jawabannya adalah iya, itu fitness tracker itu efektif untuk orang-orang kaya, orang-orang yang dengan privilege, tapi mereka fitness tracker kurang efektif untuk orang yang berlatar belakang ekonomi dan sosial bawah gitu. Jadi meta review ini keluar tahun 2021 menyatakan bahwa fitness tracker cuma efektif buat orang kaya. Dan ini nggak mengejutkan ya, saya um, orang kaya biasanya bisa bayar gym, bisa bayar personal trainer, uh, kalau kalau stres bisa um, apa ya, bisa bisa beli pelarian. Sementara orang miskin berarti kan kerja pagi sampai siang lalu pulang capek, nggak sempat olahraga, mungkin kerjaannya juga nggak kerjaannya berat tapi nggak aktif sehingga walaupun pulang capek tapi tidak mendapatkan uh, uh, olahraga yang cukup gitu. Nah, selama tahun 2010 sampai 2015 itu memang ada sebuah kenaikan pola pola apa ya, pola hidup aktif. Jadi ada kenaikan sedikit, namun kalau kita pecah menjadi berdasar status sosioekonomi itu adalah orang kaya itu biasanya uh, lebih banyak olahraganya daripada orang miskin. Nah, ini karena memang ini memang budayanya di Amerika di mana pekerjaan-pekerjaan yang gajinya bawah itu memang uh, uh, justru tidak begitu aktif sehingga orang-orang yang berpendapatan bawah biasanya justru kurang aktif daripada orang kaya. Nah, kemudian kalau kita pisah lagi antara orang kulit putih dan orang kulit hitam, dan orang kulit putih ini kita semakin melihat kesenjangannya gitu. Jadi orang-orang yang kulit hitam itu terlepas status sosial ekonominya seperti apa, itu biasanya tidak banyak olahraga dibandingkan dengan orang kulit putih. Dan ini sebenarnya menunjukkan tren rasisme di Amerika yang telah terjadi selama berdekade-dekade yang efeknya masih kelihatan hingga saat ini, bahkan hanya dalam hal-hal sederhana tingkat keaktifan berolahraga. Nah, pertanyaan adalah apakah kita akan membiarkan ini berlangsung terus, karena kekhawatirannya adalah teknologi-teknologi yang kesehatan yang dibikin oleh Google, Apple, seperti Fitbit, Apple Watch, dan lain sebagainya, itu bukannya menyelesaikan masalah kesenjangan kesehatan, tapi mereka justru memperlebar jurang kemiskinan. Nah, ini adalah masalah yang sangat mengkhawatirkan karena berarti teknologi itu tidak membantu manusia, tapi hanya membantu sebagian dari manusia di bumi ini gitu. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Kita perlu menutup jurang kesehatan ini gitu. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk menutup jurang ini adalah kita harus meneliti kuasa dan konteks. Jadi siapa yang paling punya power untuk mendesain teknologi. Nah, untuk melakukan itu saya memakai framework namanya intersectionality, dan di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya ada dua irisan diskriminasi. Pertama ada irisan rasisme yang menguntungkan orang kulit putih, dan juga ada uh, irisan uh, kelas yang di mana orang yang kaya itu mendominasi orang miskin. Nah, sebagai contoh seperti ini. Jadi rasisme dan kemiskinan itu di Amerika itu terkait erat gitu, dan
ini juga terkait erat dengan tingkat olahraga. Jadi orang kulit hitam itu biasanya lebih banyak orang kulit hitam yang tinggal di kampung-kampung yang miskin dibandingkan orang kulit putih di Amerika. Dan orang-orang yang tinggal di kampung-kampung miskin biasanya jarang berolahraga karena mereka kampung-kampungnya mereka rata-rata tidak nyaman untuk berolahraga dan mereka tidak punya fasilitas berolahraga seperti kalau misalnya di Indonesia kan biasanya ada lapangan badminton atau taman buat olahraga. Biasanya di kampung-kampung orang miskin biasanya fasilitasnya sangat kurang. Dan ini juga saya temukan dalam penelitian saya. Jadi waktu itu saya bikin penelitian, saya memberi fitness trackers buat keluarga-keluarga yang tinggal di kampung miskin. Dan saya menemukan bahwa persepsi terhadap kriminalitas itu sangat mempengaruhi tingkat keaktifan orang. Jadi kalau orang merasa tidak nyaman berolahraga di luar, biasanya mereka juga tidak bisa menikmati manfaat fitness tracker karena kalau kita pinjami semua orang miskin kita beri fitness tracker, tapi mereka nggak berani untuk keluar dari rumahnya untuk berolahraga. Berarti fitness tracker itu nggak berguna. Seperti contohnya ibu ini dia nggak berolahraga karena takut kalau nanti misalnya ditembak gimana gitu. Dari kesimpulan yang saya temukan adalah fitness tracker ini nggak bermanfaat buat orang-orang, terutama orang kulit hitam dan orang minoritas etnis yang tinggal di kampung-kampung miskin. Dan sebenarnya pertemuan ini tidak mengejutkan ya. Saya juga pernah melakukan systematic review. Saya dan kolega saya mengevaluasi beberapa intervensi kesehatan mHealth dan saya menemukan bahwa hampir semua separuh lebih dari intervensi kesehatan itu hanya dirancang untuk individual. Jadi hanya mengandalkan diri kita sendiri untuk berolahraga, untuk hidup sehat, maaf. Padahal kenyataannya jadi hanya yang memperhatikan hubungan interpersonal dan memperhatikan ekologi sosial itu hanya 17 dan 6% dari intervensi-intervensi yang saya review. Dan ini dengan kata lain ini membebankan pola hidup sehat pada orang-orang yang tidak punya tidak punya kemampuan untuk hidup sehat karena kemampuan mereka diambil alih, direbut melalui proses rasisme dan diskriminasi. Dengan kata lain, kita terlalu banyak teknologi-teknologi kesehatan ini terlalu banyak intervensi pada level mikro, yaitu pada personal factor, padahal faktor meso seperti kondisi kerja, kondisi hidup, dan hubungan sosial itu berpengaruh terhadap level mikro, dan ini lebih dipengaruhi lagi, meso dan mikro ini dipengaruhi lagi oleh faktor makro seperti kebijakan publik, budaya, dan tradisi sosial. Jadi sangat penting bahwa takeaway-nya adalah sangat penting kita untuk selalu meneliti hubungan kuasa yang mempengaruhi proses desain teknologi untuk memahami konteks di mana teknologi ini akan dibuat. Jadi teknologi ini seperti fitness tracker itu dibuat dengan bayangan bahwa akan dipakai oleh orang-orang yang kaya yang bisa berolahraga dengan berbagai fasilitas yang mereka miliki. Padahal kenyataannya nggak semua orang seperti itu. Jadi sangat penting kita meneliti kuasa dan juga konteks di mana teknologi itu dibuat. Nah, karena setelah kita memahami hubungan kuasa ini, langkah berikutnya adalah kita perlu men-challenge dan membayangkan ulang teknologi kesehatan. Bagaimana jika teknologi kesehatan itu dibuat oleh orang-orang yang selama ini termarginalkan. Dan saya menemukan, jadi memang ada orang-orang yang nggak nyaman untuk berolahraga di luar karena masalah keamanan. Tapi banyak orang juga yang merasa nyaman untuk berolahraga di kampungnya karena mereka kenal dengan satu sama lain. Dan ini yang saya temukan bahwa rasa kedekatan, rasa hubungan sosial. Jadi dalam penelitian saya menemukan bahwa
hubungan sosial itu membuat orang merasa lebih nyaman untuk berolahraga di luar. Saya juga menemukan bahwa orang itu semakin termotivasi untuk melakukan sesuatu jika bisa mendapatkan rasa kedekatan dari dari lingkungan sosialnya. Nah, ini yang kemudian menginspirasi saya dalam penelitian saya untuk membuat teknologi yang fokusnya nggak lagi di personal factors, tapi di level sosial dan komunitas. Nah, ini yang kemudian menjadi aplikasi yang bernama Storywell. Jadi aplikasi Storywell ini adalah aplikasi untuk keluarga yang fungsinya membantu anak-anak keluarga untuk membantu anak-anak untuk uh, lebih berminat membaca dan juga berolahraga. Nah, Storywell ini cara kerjanya, aplikasi yang saya buat ini cara kerjanya setiap keluarga itu memilih apa ya goal berolahraga kayak berapa step sehari. Kemudian goal itu kemudian dipantau memakai fitness trackers yang dipakai di tangannya. Dan kemudian setiap keluarga ini bisa memantau progresnya. Dan kalau progresnya tercapai, mereka hero-nya ini, ceweknya, anak kecil ini bisa pergi dari satu pulau ke pulau berikutnya. Dan keluarga itu juga bisa meng-unlock storybook. Jadi uh, bisa membaca buku cerita. Nah, ini salah satu buku ceritanya. Kemudian buku ceritanya ini nanti ada cliffhanger, jadi kayak berhenti dengan suatu konflik gitu. Kemudian kalau mau baca berikutnya, mereka harus berolahraga lagi sehingga bisa membaca kelanjutannya gimana gitu. Dan kemudian selain itu di aplikasi Storywell, orang tua bisa menceritakan pengalaman-pengalaman uh, pengalaman apa ya pengalamannya berolahraga dengan anak-anaknya. Jadi contohnya ini, mereka mendapat pertanyaan, can you describe a time when you enjoyed being active with your family? What are some nice things that happened to you that you would like others to know about? Kemudian orang tuanya bisa merekam ceritanya, kemudian ceritanya itu bisa ditaruh di sebuah peta peta digital dalam aplikasi gitu, dan orang lain, keluarga lain yang memakai aplikasi ini juga bisa mendengarkan ceritanya. Nah, di sini saya mereimagine teknologi kesehatan fitness tracker yang selama ini hanya fokus pada berapa langkah yang kita dapatkan hari ini, dan ini sekarang menjadi lebih nggak cuma mencapai langkah, tapi gimana bisa membaca buku yang berikutnya, yang tadi ceritanya gantung, yaitu dalam bentuk storybook rewards. Di sini saya memanfaatkan modal sosial pada level keluarga. Story Map juga memanfaatkan modal sosial, dan tepatnya memanfaatkan modal sosial di level kampung. Jadi ini sebagai sarana buat orang yang tinggal di satu kampung itu untuk saling share strategi hidup sehat dalam bentuk cerita audio gitu. Nah, kemudian saya mengevaluasi Storywell dengan keluarga-keluarga miskin yang ada di Boston, dan kebanyakan dari keluarga kulit hitam. Dan yang saya temukan adalah memang benar, jadi rasa belongingness itu memotivasi orang untuk memakai aplikasi kesehatan Storywell tadi itu, dan uh, harapannya dengan memakai aplikasi kesehatan itu mereka menjadi lebih mudah untuk hidup sehat. Dan ini yang saya sebut dengan belongingness, yaitu uh, dan dalam konteks ini adalah rasa belongingness, rasa kedekatan dengan anaknya. Jadi orang tua ini bilang kalau habis baca buku anak-anak itu, lalu berolahraga, lalu dapat buku anak-anak lagi, itu rasanya seperti dapat hadiah. Orang tuanya bilang gitu, karena orang tuanya bilang kalau dapat buku itu rasanya saya dapat apa ya kesempatan untuk menjalin kedekatan yang lebih hangat dengan anak saya, karena bisa membaca buku bersama-sama. Dan satu aspek lain dari belongingness adalah rasa ingin membantu. Jadi belongingness ini kan kebutuhan manusia yang paling intrinsik, dan kebutuhan ini bentuknya dua. Jadi ada
kebutuhan untuk dekat dan juga kebutuhan untuk me, apa ya membantu untuk to care gitu. Jadi ibu ini contohnya dia bilang kalau saya senang banget kalau saya bisa dapat storybook baru, dapat buku cerita baru karena saya bisa mengajari anak saya membaca karena buat saya kemampuan membaca itu sangat penting buat anak saya. Gitu. Nah, itu tadi pertemuan pertama ya tentang rasa kedekatan. Kemudian saya melakukan studi berikutnya dan ini lagi-lagi dengan keluarga miskin yang ada di Boston dan temuan saya adalah seperti ini. Jadi tadi saya bicara soal story map di mana keluarga bisa share audio story, cerita-cerita pengalaman hidup sehat dalam bentuk audio. Dan ini salah satu ceritanya. Jadi ini I remember when I face a challenge in being active. Ini ada seorang ibu cerita. It was Zumba. Jadi ibu ini belajar Zumba. It was a lot of work. It was active. It was going. It was fun, but a lot of work. Jadi ibu ini bilang kalau susah Zumba itu susah. How did I deal with it? Just keep trying. Practice makes perfect. Keep trying, trying, and trying until I had fun with it. Jadi kuncinya adalah ya harus selalu mencoba gitu, nggak jangan terdemotivasi gitu. Dan ini saya dalam hasil studi ini saya menemukan pentingnya stories. Jadi stories ini kan sebenarnya representasi memori kita. Jadi kalau kita selalu bicara data, sebenarnya story ini adalah data yang juga sangat bermanfaat buat motivasi kesehatan karena mereka memberitahu langkah-langkah untuk berhidup sehat. Mereka memberitahu story atau cerita ini memiliki nilai-nilai emosi dan juga menceritakan nilai-nilai yang penting bagi masyarakat. Contohnya gini, jadi Ya, gimana? Ada, jadi waktunya masih ada kan ya? Ya, ya masih saya kira waktunya habis. Ini masih banyak. contohnya ini uh, orang tua yang mendengarkan cerita tadi itu, dia bilang saya dengar cerita ibu-ibu itu yang belajar senam Zumba. Saya jadi terinspirasi, saya juga pengen senam Zumba dengan anak saya gitu. Jadi kemudian ibu ini buka YouTube lalu cari video-video Zumba, kemudian belajar Zumba sama anaknya. Dan ini menunjukkan betapa kuatnya cerita untuk memotivasi hidup manusia. Nah, cerita itu memberitahu bagaimana hidup sehat karena kadang-kadang eh, apa ya panduan hidup sehat itu kan biasanya biasanya ada poster atau video gitu, ada orang pakai jaket dokter kemudian bilang, hey, untuk hidup sehat tuh kamu harus gini 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 gini. Dan orang biasanya tuh kadang kurang nyambung dengan konteks kehidupan manusia gitu, konteks yang nonton video itu gitu. Jadi lebih efektif sebenarnya kalau eh, instruksi-instruksi pola hidup sehat itu datang dari masyarakat, dari orang-orang sekelilingnya gitu. Nah, ini kekuatan kekuatan cerita atau kekuatan story itu memberitahu bagaimana hidup sehat, eh, feeling-feeling positif apa, emosi positif apa yang dapat kita dapatkan kalau kita menjalani hidup sehat. Dan cerita-cerita itu juga memvalidasi um, upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk hidup sehat gitu. Jadi kalau misalnya saya ini seorang ibu, kemudian setiap hari mengajak anak saya untuk makan yang sehat, ayo olahraga gitu, dan kadang anak-anak nggak mau kan ya, tapi kan ibunya mungkin berusaha dan capek gitu. Tapi kalau kemudian ibu itu dengar ibu lain juga melakukan yang sama, itu jadi tervalidasi bahwa oh, semua usaha yang saya lakukan supaya anak saya sehat itu semua juga dilakukan oleh ibu-ibu yang lain. Dan rasa validasi itu sangat memotivasi manusia gitu. Ini saya skip, ini contoh-contoh yang apa yang mereka yang disampaikan oleh pengguna aplikasinya. Dan dua komponen tadi, belongingness dan stories, adalah uh, dua dari 5 komponen penting dari social health informatics. Jadi social health informatics itu pertama adalah aspirasi. Jadi kalau kita membuat teknologi itu harus
sesuai dengan aspirasi penggunanya seperti apa gitu. Kalau nggak nyambung dengan aspirasi pengguna, kalau orang dan kalau nggak nyambung itu orang biasanya juga nggak termotivasi untuk pakai aplikasi atau teknologi kesehatan. Dan yang nggak kalah penting adalah data kesehatan dari orang-orang di sekeliling kita, karena kita jadi tahu, oh, standar olahraga yang cocok buat saya itu levelnya segini ya. Jadi kok saya mau hidup sehat tuh orang-orang sekeliling saya kok rata-rata 4.000 langkah ya. Berarti saya mungkin harus mencapai segitu, lalu setelah sampai situ naik lebih tinggi lagi. Kemudian cerita atau stories yang sudah saya sampaikan tadi, dan kemudian belongingness, rasa kedekatan, dan yang terakhir adalah impediment yang akan saya bahas setelah ini. Tapi ini adalah 5 komponen penting dari social health informatics. Jadi takeaway yang kedua adalah untuk menciptakan keadilan kesehatan, kita harus mempertanyakan apakah norma-norma desain yang selama ini sudah dipakai, terutama kalau dalam konteks fitness sensor, fitness trackers, itu apakah fitness sensor yang terlalu fokus pada data, angka-angka, itu apakah itu sudah cukup untuk memotivasi manusia untuk lebih banyak berolahraga? Dan jawabannya enggak. Ternyata orang butuh dukungan dari rasa kedekatan dari keluarga, dari teman-temannya. Orang mendapatkan manfaat dari mendengarkan cerita orang lain berolahraga. Jadi inilah pentingnya kita mempertanyakan dan reimagine, membayangkan ulang teknologi kesehatan. Dan ini sebaiknya dilakukan dengan orang-orang yang termarginalkan, karena seringnya kebutuhan mereka itu tidak didengarkan dalam proses desain teknologi. Nah, yang ketiga, poin keempat adalah kita ketika mendesain teknologi untuk mengaktifkan untuk mencapai keadilan kesehatan, itu kita harus mengaktifkan kekuatan sosial. Jadi maksud saya begini, ini kembali ke poin terakhir dari social health informatics, yaitu impediments. Impediments itu adalah hambatan yang dari eksternal yang membuat pola hidup sehat itu susah dicapai. Contohnya begini, ini ada ibu-ibu orang tua yang saya interview itu untuk berolahraga itu pertama mereka terlalu sibuk karena mereka harus kerja, ngurusi rumah, masak, ngurusi anaknya, dan lain sebagainya. Jadi bahkan pakai aplikasi kesehatan pun nggak ada waktunya. Mereka kadang nggak merasa nyaman untuk berolahraga di luar rumah. Kemudian mereka kadang mengalami masalah-masalah hidup sehingga hidup sehat jadi bukan prioritas karena saking stresnya. Dan kadang-kadang COVID ini juga membuat orang semakin susah untuk hidup sehat. Nah, dan hambatan-hambatan ini biasanya muncul di luar kendali mereka, karena kebanyakan mereka orang miskin itu kan jarang ya. Yang banyak itu kan orang yang dimiskinkan secara struktural melalui kebijakan-kebijakan yang tidak memihak orang-orang termarginalkan. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya begini. Jadi selama penelitian saya itu bekerja sama dengan organisasi masyarakat. Contohnya Matapan Food and Fitness Coalition dan Smart from the Start. Dan mereka ini punya banyak sekali program-program yang membantu masyarakat, membantu komunitasnya gitu. Jadi sebenarnya komunitas-komunitas yang termarginalkan, sebenarnya mereka punya sumber daya yang bisa mendukung mereka untuk hidup sehat. Dan inilah mengapa saya di Nature saya bilang bahwa untuk mencapai keadilan kesehatan kita harus lebih banyak memperlibatkan komunitas. Yang ini yang kita sebut, yang kita kenal sebagai community-based participatory research, di mana komunitas dan peneliti itu bekerja sama untuk manfaat yang bisa dirasakan bersama dengan mengidentifikasi masalah secara bersama-sama dan mengaktifkan kekuatan yang ada di
di dalam masyarakat itu. Yaitu ya dengan kata lain kita perlu dengan ketika memakai community based participatory research, kita ingin mengaktifkan people power, community power. Nah, kesimpulan saya seperti ini. Um, Kalau kita ke Jogja, kemudian ke daerah Patok, itu kan um, banyak sekali toko-toko bakpia gitu. Kalau kita ke pasar Beringharjo, saya dari Jogja, jadi contohnya bakpia dan batik. Kalau kita ke uh, Beringharjo atau ke sentra batik di Jogja, itu ada banyak sekali pilihan batik gitu. Tapi kalau katakan kemudian Jakarta Selatan ingin menjadi sentra bakpia atau Jakarta Selatan ingin menjadi sentra batik gitu, nggak menurut saya nggak mudah bagi mereka mencapai seperti itu karena mereka nggak punya people power untuk untuk menjadi sentra bakpia atau menjadi sentra batik. Mereka nggak punya uh, bukan bukan saja mereka nggak punya apa ya skill, mungkin mereka nggak punya banyak orang dengan skill untuk membuat batik atau membuat bakpia, tapi mereka tidak punya hubungan antara supplier, tidak punya hubungan marketing, mereka nggak punya yang saya sebut dengan people power untuk me, me, mengembangkan industri bakpia atau industri batik. Dan Jakarta Selatan punya powernya sendiri-sendiri. Tapi yang poin saya adalah dalam setiap masyarakat mereka selalu punya power dan tugas teknologi itu adalah me, me, memperkuat kekuatan yang ada di masyarakat sehingga mereka bisa mencapai tujuan-tujuan hidup mereka semaksimal mungkin. Dengan kata lain, dengan mengaktifkan people power, kita bisa menciptakan perubahan transformatif dan peran teknologi adalah mengaktifkan people power ini untuk untuk mencapai keadilan kesehatan dan juga keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Jadi demikian presentasi saya dan terima kasih sudah mendengarkan. Dan kalau ada pertanyaan silahkan. Baik, makasih banyak Profesor Iman. Baik, jadi kita sudah ada waktu sekarang untuk sesi diskusi. Jadi bagi yang ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung. Kalau lebih nyaman langsung dengan on mic saja bisa, atau bisa disampaikan lewat Zoom chat. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya untuk kita diskusikan bersama. Saya boleh tanya, Oh ya, silakan. eh, Mas Herman, terima kasih. Ini menginspirasi. Nama saya Joni Sulistyo. Selamat salam kenal Pak Joni. Saya di Surabaya. Oke. Tetapi saya lama 17 tahun di korporasi. I did it your style in corporation. Jadi saya merelate your presentation in the family. Hmm, Oke. Karena di dalam sebuah korporasi itu akan ada rasa familiaritasnya. iya. Pada waktu itu kesulitan saya adalah menghimpun metrik karena semuanya device-nya harus individual. Jadi saya harus mendeploy banyak pegawai untuk mendata, termasuk storytelling itu. Oh Saya ya. sangat setuju bahwa storytelling is very powerful to mouth spread, gitu ya. Nah, concern saya, apakah Mas Herman boleh melakukan atau mengextend penelitian ini ke keluarga yang lebih besar itu di dalam korporasi? Karena korporasi very powerful in term of finance, but very lacking in term of understanding untuk melihat keekonomiannya. Itu. Maksudnya gimana keekonomian itu? Jadi gini, kita menginvest alat, kita menginvest program, kita menginvest apa namanya eh, kegiatan-kegiatan pada kelompok union misalnya, yang kelihatan barangkali penurunan angka kesakitan misalnya, Hmm. atau peningkatan angka kebugaran misalnya. Nah itu kalau korporasi ngelihatnya it's money. Ketika
kita mengusulkan sebuah program, lalu kemudian terpaksa kita harus mendeploy orang-orang baru buat handling admin, itu doesn't make sense gitu buat korporasi. Mungkin itu yang saya bisa share, Mas Herman. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi ada pertanyaan atau tadi komentar saja atau bagaimana? Enggak, saya ngusul Mas Herman boleh nggak mengextend your research itu ke dunia korporasi supaya model-model family tadi bisa lebih luas aplikasinya. Saya sangat setuju bahwa teknologi ini akan sangat membantu. Tapi siapa yang mau bawa gitu? Nah, persoalannya sekarang researchnya nggak pernah bisa dikedepankan kepada yang punya uang, which is korporasi. Begitu, Mas. Ya, ya. Iya, apa ya? Penelitian saya itu memang visinya memang juga bukan cari uang ya. Jadi visinya adalah bagaimana membantu orang miskin. Jadi memang kedepannya adalah gimana bisa dapat dana hibah sehingga kita bisa menerapkan intervensi kesehatan ini di pada skala yang lebih besar. Dan menurut saya memang kuncinya anu ya apa harus pelan-pelan. Jadi mulai dari kecil, kemudian dideploy dalam skala kecil, kemudian kita evaluasi kepuasannya, manfaatnya seperti apa, kemudian pelan-pelan kita berbesar lagi, pelan-pelan berbesar lagi gitu. Dan itu biasanya menurut saya mungkin itu lebih efektif kalau kita geraknya bottom up. Jadi kita dari mengumpulkan kekuatan di dalam dulu sedikit demi sedikit, lalu kita berbesar pelan-pelan gitu. Tapi memang lain bedanya jika yang ingin itu bosnya gitu. Biasanya kalau bosnya yang pengen ya berarti bisa deploy skala besar. Tapi cuman saya juga ragu apakah kalau di deploy secara top down itu apakah juga akan efektif karena uh, kalau top down ada kemungkinan bahwa aspirasi orang-orang yang di bawah itu nggak kurang begitu didengarkan gitu. Jadi walaupun investasi uangnya banyak untuk bikin teknologi kesehatan di korporasi, tapi kalau tidak mendengarkan aspirasi-aspirasi di bawah, mungkin juga nggak efektif juga gitu. Jadi uh, jadi kalau pengen jawaban saya kalau pengen dari bawah ke atas ya berarti mengumpulkan kekuatan-kekuatan dalam skala kecil yang kemudian diperbesar pelan-pelan, atau kalau dari bawah ke atas berarti dari atas ke bawah berarti kita perlu juga mendengarkan aspirasi-aspirasi yang di bawah kemudian dibawa ke atas gitu. Thank you, Mas. Ya, Baik, makasih banget sudah pertanyaannya. Apakah Bu Popi ada pertanyaan mungkin? Oh, kayaknya maaf. Tidak, kayaknya mic-nya nggak kedengaran. Oh, masih nggak kedengaran, Bu. Ya, Oh, sudah ya, udah. sudah kedengeran. Udah Maaf sudah. tadi ada Prof Herman. Terima kasih nih, salam kenal Prof Herman. Saya pernah eh, Adikbud sebelumnya ini. Terima Oh, kasih juga Prof Nias. Ya, ini presentasinya keren banget. Ini apa topiknya? Tadi pertanyaan dari Pak Jo juga sangat apa namanya sangat menantang. Ini saya ingin mengetahui best practices yang di Amerika untuk yang model dipresentasikan tadi dari Feyenoord et al. Yang Meso itu di Indonesia itu sangat sulit ya untuk mendapatkan data kecuali yang BPJS Kesehatan. Mungkin apakah di Amerika itu semacam Medicare untuk akses tentang social support, kemudian instrumental support dan aspek apa namanya inclusivity-nya mungkin ya dalam konteks yang discrimination. Kalau untuk living and working condition seperti housing, kemudian services, saya yakin di Amerika itu sangat bagus sekali ya. Jadi bahkan antar apa namanya antar rumah sakit, antar beberapa instansi itu hanya dengan SSN saja bisa sharing data. Nah ini dengan model dan pengembangan aplikasi ini, apakah memang itu sangat memungkinkan menjadi satu model informatik yang memang bisa diterapkan, khususnya misalnya komparatif model untuk Indonesia dan Amerika. Jadi best practices-nya yang selama ini oleh Prof Herman pernah apa alami, kemudian ditekuni dan dijalani ya.
Iya, terima kasih. Eh, Pertama panggil saya Herman aja ya. Profesor itu cuma di sini gelarnya. Iya, Pak Herman, ya, terima Jadi kasih. kalau eh, iya, jadi emang anu ya apa da- data di Amerika itu banyak sekali dan em, seperti CDC-nya Amerika itu punya banyak sekali data disparitas kesehatan yang kemudian dibagi berdasar status ekonomi sosial seperti em, pendidikan, pendapatan dan lain sebagainya dan untuk berbagai eh, untuk sejumlah health outcome seperti diabetes, olahraga, kanker, stroke dan lain sebagainya. Tapi menurut saya datanya pun masih kurang gitu. Jadi data yang di Amerika pun masih uh, uh, nggak nggak perfect gitu. Jadi um, kalau ibu bilang data Indonesia kurang kurang, menurut di Amerika juga datanya kurang lengkap untuk meneliti disparity gitu. Tapi uh, teknologi saya yang saya kembangkan, yang teknologi yang saya sangat berminat untuk mengembangkan ini, itu sebenarnya nggak begitu tergantung dengan data-data itu gitu. Karena uh, seperti contohnya Storywell tadi itu pondasinya adalah teori-teori psikologi seperti kebutuhan kedekatan, belajar dari orang lain. Ini semua teknologi psikologi yang menurut saya kalau direplikasi dalam konteks lain, yaitu di konteks Indonesia, outputnya kurang lebih sama atau mungkin justru lebih kuat karena Indonesia budayanya kan kolektif. Jadi pengaruh-pengaruh sosial itu akan lebih kuat, kebutuhan untuk dekat dengan orang lain juga uh, lebih kuat. Jadi um, menurut saya kalau model Storywell itu yang mengandalkan cerita dan kedekatan itu deploy di Indonesia, menurut saya potensinya besar besar sekali gitu. Walaupun mungkin konteksnya bukan untuk mempromosikan olahraga ya, misalnya di konteksnya bisa diubah, misalnya untuk mempromosikan lingkungan yang sehat untuk mencegah mencegah demam berdarah, um, apa ya? Saya kepikirannya demam berdarah itu. Jadi atau pencegahan penyakit tropis lainnya. Dan kemudian di Indonesia juga menurut saya mulai ada kecemasan terhadap pola makan yang kurang sehat. Jadi menurut saya sistem yang sama juga bisa diperkenalkan, diterapkan untuk mendukung pola hidup sehat, pola makan yang sehat di 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 masyarakat itu. Ya, terima kasih Pak Herman, sangat menarik sekali. Mungkin untuk future collaboration barangkali berkenan untuk apa join collabs dengan para akademisi di Indonesia ya Iya, boleh, untuk boleh. iya iya. Terima kasih ini juga untuk Permias ya yang sudah fasilitasi apa namanya mempresentasikan topik-topik yang terkini. Apalagi sekarang kan sedang kekinian tuh apa namanya ChatGPT, Oh kemudian iya, betul. AI, kemudian kan bisa combine ya semua sumber yang memang memungkinkan untuk mengoptimalkan model tadi. Apalagi kalau di Indonesia untuk data-data itu terpecah begitu ya antar rumah Ya. sakit, kemudian ada BPJS, kemudian ada ke klinik-klinik, ke Iya, puskesmas. Itu Mhm. betul-betul datanya itu sangat multiple-nya itu banyak sekali ya. Kemudian ada Disduk Capil, kalau di sini tuh ada Dinas Kependudukan dan Sipil. Kalau di Amerika kan single data ya, single data yang memang bisa di tracking begitu. Iya, mungkin terima kasih ininya apa namanya kesediaannya. Barangkali nanti ya, ya. kontak-kontakan ya. Ya Mm-mm. kan tadi udah ada email saya juga ya kalau nggak salah ya. Ya nanti saya tanya ke Ya, nanti bisa kita panitianya bantu, ya. Bu. Sudah share kan saya bikin WA group US Research apa mahasiswa Amerika yang sedang studi di Amerika Serikat yang menekuni riset begitu. Nah, Sip, sip. Terima kasih, Bu. Setuju, terima setuju Bu kasih. Popi. Saya dari Pak korporasi Jo, apa Input. kabar? Nanti kontak-kontakan Pak Jo ya. Pertanyaannya keren banget Pak Jo. Ah, iya. Saya belum punya kontak Pak Jo loh. Saya tulis ya di chat ya. Oke, sip.
Terima kasih Pak Jo, terima kasih Pak Herman, makasih Christian ya sama Ya, sama-sama panitia Bu. Permiasnya. Ya, makasih juga untuk pertanyaannya Bu. Ya. Baik, mungkin ada lagi ingin menyampaikan pertanyaannya. Kita masih ada cukup banyak waktu untuk berdiskusi. Ya, mungkin saya ada pertanyaan singkat, Pak Herman. Jadi mau bertanya tentang kan tadi konsepnya kan dari konsep aplikasinya kan lebih ada sepertinya saya merasa ada dua aspek besar kan, yaitu tekanan dari kolektif dari sisi keluarga, juga ada sedikit kayak gamification dari aktivitasnya kan. Ya. Nah, apakah sudah pernah dilakukan kayak studi mengenai mana yang lebih dominan gitu? Apakah sisi kolektivitasnya atau sisi gamification-nya? Soalnya kan terutama kalau kita menyoroti untuk ini kan dalam konteks keluarga, mungkin dalam konteks anak ada anak atau orang tua ke anak. Nah, tapi kan biasa kan yang cenderung tidak pola hidup tidak sehat itu pada orang yang tinggal sendiri, pada orang yang mungkin merantau, tinggal di kos-kosan atau apa. Apakah sisi gamification-nya itu sudah cukup baik untuk bisa mendorong orang untuk lebih beraktivitas atau berolahraga? Iya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi em, sebenarnya saya agak pesimis ya dengan gamification yang hanya mengandalkan diri kita sendiri gitu. Jadi menurut saya gamification itu lebih efektif jika melibatkan interaksi sosial. Jadi makanya tadi gamifikasinya itu bentuknya kalau sukses berolahraga dapat reward berupa storybook yang kemudian dibaca bersama-sama antara orang tua dan anak. Nah, jadi ketika kita ingin menerapkan ide gagasan yang sama dalam konteks yang berbeda, itu memang ya harus disesuaikan. Jadi mungkin nggak rewardnya bukan storybook ya, tapi intinya adalah bagaimana rewardnya ini bisa menimbulkan interaksi sosial minimal antara dua orang, sehingga mereka semakin termotivasi untuk memakai teknologi kesehatan itu. Nah, bentuknya seperti apa itu sangat tergantung dengan konteksnya gitu. Jadi perlu studi dulu dengan kalau misalnya orang single, orang yang tinggal sendiri, berarti kita perlu melakukan studi dengan orang yang hidup sendiri, kemudian mengidentifikasi interaksi sosial apa yang mereka sukai gitu. Nah, kemudian kalau kita bisa mengidentifikasi berbagai jenis interaksi sosial itu, baru kemudian kita bisa merancang gamification yang sesuai untuk target user tadi, misalnya orang yang hidup sendirian gitu. Nah, untuk membandingkan mana yang lebih efektif ya, saya rasa ya perlu studi yang lebih yang khusus untuk populasi itu gitu. Karena saya yakin kalau ini kita aplikasikan untuk dalam konteks yang lain, misalnya dipakai untuk remaja atau orang yang sudah dewasa, menurut saya mungkin juga nggak efektif karena memang ini desainnya untuk untuk keluarga. Jadi konteks desainnya itu perlu dicermati. Gitu. Iya, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Ma untuk pertanyaannya. Apakah mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan lagi? Oke, mungkin kalau nggak ada, saya juga sebenarnya ada pertanyaan. Tapi mungkin dari sudut angle pertanyaannya mungkin agak berbeda ya dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi kan kalau dalam aplikasi Storywell kan Profesor Pak Herman kan fokusnya di bagian health science dan digital health-nya kan. Tapi dari bagian reward-nya itu kan dari sudut kayak storybook dan reward lain-lainnya itu saya yakin kan ada kolaborasi gitu dengan kayak grup lain atau semacamnya. Itu bagaimana sebenarnya kayak bisa kayak kolaborasi, seberapa penting sih kolaborasinya itu untuk kayak merealisasikan kayak Ya, ide dari digital health yang lebih baik ini gitu. ya. Jadi yang merancang karena saya waktu yang bikin itu, saya bikin Storywell waktu saya mahasiswa PhD, jadi semua harus dibikin sendiri. Jadi saya yang Oh, oke. bikin ceritanya, bikin gambarnya,
bikin aplikasinya juga gitu. Eh, kalau kalau kita punya lebih funding lebih banyak, menurut saya lebih efektif jika ceritanya juga dirancang oleh masyarakat setempat karena mereka lebih paham cerita apa yang mereka suka gitu kan, Oh iya. gitu. Dan untuk Storywell, walaupun saya merancang kesemuan hampir semua cerita dan gambarnya, waktu itu saya kolaborasi dengan sebuah organisasi masyarakat juga. Jadi Mhm. kita share story-nya, lalu mereka memberi feedback. Oh ini kayaknya terlalu rumit buat anak-anak. Oh ini Oke. kalimatnya bisa perlu diubah gitu. Dan feedback dari organisasi masyarakat itu sangat sangat bermanfaat sekali gitu. Jadi sangat untuk untuk menjalankan proyek seperti ini memang perlu ada sebuah ikatan yang erat dengan masyarakat setempat dan Mhm. eh, mungkin Mbak Anu ya, buat orang luar itu menjalin kedekatan tuh gimana sih caranya mungkin nggak jelas ya. Tapi kalau buat orang Indonesia kan nggak udah menguasai ya. Iya. Kita harus menghormati orang lain, kita harus lebih kalau saya ingin dekat dengan sebuah komunitas berarti saya harus eh, hadir untuk komunitas itu. Jadi saya harus terlibat dengan kegiatan-kegiatan mereka, datang ke rapat-rapat mereka. Tapi kalau buat orang Indonesia kayaknya kayak gitu tuh gampang deh ya. Kita udah tau lah berbagai cara untuk menjalin kedekatan karena memang budaya kita memang eh, sangat mengapresiasi kedekatan sosial itu. Ya, Jadi betul. itu adalah menurut saya itu salah satu power orang Indonesia yang harus terus kita pelihara karena nggak semua budaya memiliki skill seperti itu. Berarti kalau saya mau ingin lanjutin, berarti implementasinya kalau kita ambil model yang mirip seperti yang kayak tadi Bu Popi bilang, mirip yang sudah ada kita sekarang untuk Amerika, kalau kita implementasikan di Indonesia, perubahannya berarti anggapannya tidak perlu banyak ya berarti memang seperti yang tadi Pak Irman bilang. Atau memang masih harus kayak ada beberapa yang harus diubah secara khusus gitu. Saya itu yang susahnya. Jadi kita memang harus eh, tanya ke masyarakat yang mau pakai itu Hmm. gitu loh. Jadi kalau ya misalnya saya dari Jogja, berarti kalau saya ingin menerapkan Storywell di Jogja, ya saya harus datang ke pertemuan-pertemuan kampung, lalu memperkenalkan aplikasinya, lalu tanya, ini cocok nggak sih kok buat warga setempat, apa harus dimodifikasi gitu. Dan masyarakat setempat yang bisa memberitahu yang paling bagus itu seperti apa, karena mereka yang menjalani hidup dalam konteks masyarakat itu. Berarti dalam hal deployment memang ada kesulitan memang untuk karena tiap lokasi akan sedikit berbeda berarti ya Iya, memang. iya. Oke. Dan menurut saya ini masalah teknologi apa ya? Desain teknologi itu kan kecenderungannya kita bikin satu lalu orang satu dunia pakai model yang sama gitu. Iya, Tapi itu melupakan kenyataan bahwa setiap komunitas itu punya style, punya gaya sendiri-sendiri yang perlu kita hargai dan perlu kita dengarkan. right. Oke, ya betul sih. Oke, makasih banyak Bro. Pak Irman. Ya. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Eh, kita masih ada beberapa menit lagi sebelum sebelum acara selesai. Mungkin ada beberapa last minute questions atau pertanyaan terakhir. Ini saya share takeaway-nya, cuman itu email saya kalau ingin kontak. Ya. Nah, Jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya takeaway-nya meneliti kuasa dalam desain teknologi, memahami konteksnya, kemudian kita harus mempertanyakan apakah desain yang saat ini itu adalah desain yang paling tepat, dan kalau nggak kita bisa membayangkan bagaimana teknologi itu bisa kita ubah, dan yang paling penting adalah mengaktifkan kekuatan masyarakat. Oke, makasih banyak Pak Herman untuk presentasi dan takeaways ya Terima kasih. khususnya summary-nya. Jadi mungkin nanti kalau uh, ada yang masih punya pertanyaan setelah ini, kontaknya Pak Herman atau Profesor Boleh Herman. nggak saya tanya ini sebentar? Oh iya, Sebelum boleh silakan Bu. Masih kalian, ada beberapa menit aduh ke kita. ini keren banget loh. Ini masalahnya sedang kekinian ya topiknya Pak Herman. Ormias juga bagus nih anak-anak muda yang kreatif lah ya. Pak Herman memungkinkan nggak menerima mahasiswa Indonesia misalnya yang mau pertukaran exchange di dengan Pak Herman?
Prof Saifo itu kan anggota Indonesia Impact USA Kanada. Sekarang sudah menerima mahasiswa S2 S3 untuk pertukaran. Kalau itu aneh. Memungkinkan nggak mendampingi menerima? Kalau saya membimbing Mungkin mahasiswa nanti dari Indonesia ke sini nggak masalah, cuman itu ada hubungannya struktural, jadi hubungan saya dengan universitas jadi agak rumit, jadi saya mungkin belum bisa menjawab langsung soal itu. Tapi kalau ya, misalnya ada mungkin mahasiswa nanti Indonesia teknisnya yang aja ya. iya, kalau ada Indonesia yang pengen di sini beberapa bulan untuk belajar, kemudian ada fundingnya dari pemerintah, bisa diatur lah. Iya, betul, dengan funding skema-skema pemerintah seperti itu, Pak. Bisa ya. Ya Iya, mungkin nanti teknisnya saya kontak ya. iya. Nah, ya terima Terima kasih. kasih. Yuk. Ya, makasih Bu Popi. Ya, Ya, terima kasih kesempatannya, dan selamat pagi dan selamat menjalani kehidupan hari ini. ya. Makasih banyak Pak Herman untuk presentasinya. Makasih. Oke, bye.